Kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. Ini realitanya, orang Indonesia tuh emang goblok. Beras habis. Tanam beras habis. Mengemis kat TikTok. Beras. Kat Malaysia banyak. Mungkin kat Indonesia tak ada kot. Tapi Malaysia banyak. Keren banget, negara tetangga kita, Malaysia, akan mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju di tahun 2025. Dan diketahui bahwa perkembangan negara Malaysia 20 tahun lebih cepat daripada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok. Mas Farhan disuruh ngebahas sebuah video yang narasinya Malaysia sudah siap menjadi negara maju di tahun 2025. Sedangkan negara kita sendiri, negara yang penuh dengan drama para sahabat dan teman-teman. Dan sempat viral kemarin, katanya dengan terlengsernya kepemimpinan tergantinya Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo, itu banyak kontroversi yang sangat banyak para sahabat dan teman-teman, terutama tentang pembangunan yang kemarin juga di masa penjabatan Bapak Jokowi memang di situ besar-besaran membangun proyek infrastruktur, tapi malangnya banyak infrastruktur yang terbengkalai dan juga terpaksa diberhentikan karena seperti Airbus yang di Jakarta itu ya, itu sudah tidak ada penumpangnya, sepi layaknya macam kuburan gitu para sahabat. Jadi nanti ada juga sebuah ahli politik yang mengkritik negara-negara kita sendiri, Bapak Rocky Gerung, yang mengatakan kita itu sudah banyak utangnya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya, dan simak sampai habis, jangan sampai di skip-skip agar tidak salah paham. Ini dia. Kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78. Ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan gitu. Mutu pendidikan kita rendah, bangsa ini belum cerdas. Mau ngambil dari surveinya World Population Review yang menunjukkan kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78. Ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan gitu. Di bawahnya gorila kita nih kan gitu. Ya kan? Ini bukan maksudnya kita mau menjelek-jelekan bangsa sendiri, tapi kan ayo, ada nggak indikator yang menunjukkan kalau bangsa ini sudah cerdas? Ya. Ya kan? Kita itu di level IQ itu yang terendah di Asia Tenggara, bahkan levelnya itu sama dengan Timor Leste, negara yang tadinya menjadi bagian dari kita. Di sini kan berarti tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum dilaksanakan dengan baik. Negeri kita sedang menuju kehancuran. Indonesia sudah tidak ada harapan. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Awas 2025 bakal jadi petaka, rakyat RI siap-siap. In the CIA, we didn't give a hoot about democracy. I mean, it was fine if a government was elected and would cooperate with us, but if it didn't, then democracy didn't mean a thing to us. And I don't think it means a thing today. Tahun ini saya beritahu saudara, punya uang, persiapkan untuk 2025. Karena resesi ekonomi yang sebenarnya itu di tahun 2025. Indonesia itu bisa bubar kapan saja, besok pagi juga bisa bubar. Tampaknya Prabowo ingin membuktikan bahwa apa yang pernah dia katakan, Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Bang Rizal melihat bahwa kalaupun Indonesia punah bisa bermula dari Papua.
sangat mungkin. Apa yang terjadi dengan Indonesia di tahun 2035 nih? Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Pertama, industri metal. Metal itu aluminium gitu ya, nikel, ya, baja. Ini ngomong industri. Ya, industri itu pabrik. Industri itu akan dikuasai. IT juga. Kedua, tekstil akan dikuasai Cina. Dan bisnis apa yang bisa bertahan untuk seterusnya menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia? Itu 10 tahun lagi dan pasti terjadi. Beras habis. Tanam beras habis. Mengemis kat TikTok. Beras. Kat Malaysia banyak. Mungkin kat Indonesia tak ada kot. Tapi Malaysia banyak. Boleh tanam. Siapa ya? Weh, sudah Anda belajar? Sila komen. Ini realitanya, orang Indonesia tuh emang goblok. Makanya yang rame di sosmed itu tuh konten prank, konten mandi lumpur, atau bahkan sampai konten bagi-bagi duit. Nah, here's the thing. Konten kreator yang bikin konten kayak gini, itu tuh pinter. Karena mereka tahu, orang Indo tuh demennya drama atau nggak duit. Makanya konten-konten gituan tuh laku. Dan mereka memanfaatkan itu gitu loh. Konten yang bagus, konten yang edukatif, dan konten yang bisa merubah nasib orang dari yang jelek bisa jadi lebih baik. Itu tuh justru yang sepi. Sepi cuy. Hanya PR kita dan gue pribadi nih sebagai konten kreator edukasi, gimana cara bisa bikin konten kayak gini? Itu tuh rame. Gue belum putus asa karena gue yakin pasti ada orang di luar sana yang pengen belajar, yang mindsetnya beda sama orang-orang kayak biasanya. Jadi tinggal kita aja nih gimana sebagai value creator. Value creator ya, gue bukan ngomong content creator. Bisa bikin konten yang gak sampah dan bisa ngasih value supaya bisa berdampak positif ke sekitar. Karena ada caranya dan gue yakin ada buktinya juga. Kalau lo nonton video ini sampai habis, itu berarti kan gue sukses kan membuat video edukasi yang akhirnya ditonton sampai habis dan bermanfaat, ada value-nya. Keren banget. Negara tetangga kita, Malaysia, akan mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju di tahun 2025. Dan diketahui bahwa perkembangan negara Malaysia 20 tahun lebih cepat daripada Indonesia. Dan faktanya, justru Indonesia malah diturunkan peringkatnya oleh Bank Dunia dari menengah ke atas ke menengah ke bawah. Yap, Malaysia resmi akan mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju di tahun 2025. Dan hal itu mendapatkan sorotan dari netizen Indonesia, dan diketahui bahwa alasan mengapa negara Malaysia bisa melompat menjadi negara maju adalah karena memiliki pendapatan yang tinggi. Diketahui bahwa Malaysia sukses menjadi negara berpendapatan tinggi dan dikelompokkan menjadi negara berpendapatan menengah ke atas di tahun 2025. Malaysia akan masuk ke dalam kelompok negara maju. Semuanya ini dinilai dari pendapatan per kapita di Malaysia. Di tahun 2022, pendapatan per kapita mereka adalah 192,4 juta rupiah. Wow, angka ini tertinggi sejak kemerdekaan Malaysia. Di tahun 1957, pendapatan per kapita Malaysia hanya sekitar 3,5 juta rupiah. Ini menunjukkan peningkatan pesat dalam beberapa dekade saja. Mirisnya, peringkat Indonesia justru diturunkan oleh Bank Dunia menjadi berpendapatan menengah ke bawah. Ini disebabkan oleh perubahan ambang batas minimum yang ditetapkan serta penurunan pendapatan per kapita Indonesia. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak. Sempat ada seperti bondan-bondan juga yang mau di video diviral-viralin, dan setelah viral malah meminta balik untuk menghapus sebuah videonya. Dan juga di situ, kalau memang Malaysia dideklarasikan menjadi negara maju di tahun ini, di tahun 2025, memang tidak dinafikan, memang betul iya adanya. Karena Malaysia ini, Mas Farhan sudah bekerja dekat Malaysia ini, mestinya dari negara Mas Farhan memang mata uangnya yang kecil pergi ke negara yang maju seperti ke Taiwan, Hong Kong, Korea, itu melainkan untuk mencari uang lebih. Kalau negara yang tidak maju, ngapain kita nak pergi bekerja? Satu hal contoh, itu dekat Indonesia itu mindset masyarakatnya juga harus perlu diubah. Karena mindset seperti orang-orang yang ada di Indonesia itu banyak yang masih mindsetnya itu seperti halnya tak menjadi negara itu maju sendiri. Seperti halnya yang sempat viral juga pemalakan seperti oknum-oknum itu mindset yang tidak
tidak patuh, tidak perlu untuk dicontoh ya para sahabat. Bahkan masyarakat pun ada yang menjadi oknum-oknum seperti itu, yang menjadi preman-preman kampung, pemalakan uang pungli-pungli di tengah jalan, itu pun ada para sahabat dan teman-teman. Jadi kalau memang di tahun 2045 nak menjadi Indonesia emas, harus dirubah mindsetnya dari sekarang dan belajarlah kepada negara yang sudah maju. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.